Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Indah Sulihatun selaku mentor di SMA Negeri 1 Kediri dan rekan-rekan P3K angkatan 53 sampai 57. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan dalam kegiatan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bu Indah selaku mentor untuk kegiatan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan rekan-rekan guru P3K yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil rencana kerja yang saya buat. Di mana untuk RHK yang saya buat ini saya istilahnya untuk dikaitkan dengan pimpinan RHK di SMK Negeri 1 Kediri. Yang pertama untuk kaitan dengan rencana hasil kerja saya, yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Ini adalah rencana hasil kerja pimpinan yang diintegrasi. Maka untuk rencana hasil kerja saya selama 1 tahun nanti, yang pertama adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Di mana untuk RHK ini ada aspek yang nanti akan diterapkan. Yang pertama adalah kuantitas dan yang kedua adalah kualitas. Kemudian indikator kinerja individu yang saya buat, yang pertama kaitannya dengan dokumen yang menunjang pelaksanaan pembelajaran, di mana pada indikator yang dibuat ini kaitannya dengan modul ajar, kemudian penilaian dan sebagainya, di mana untuk target yang dicapai adalah 1 dokumen. Kemudian untuk kegiatan dan tahapan di dalam indikator kinerja yang saya buat, yang pertama adalah merencanakan dan menyusun perangkat pembelajaran. Karena saya mengampu mapel bahasa Indonesia, maka tentunya rencana yang saya buat adalah pembelajaran tentang bahasa Indonesia untuk penyusunan dokumen yang sesuai dengan KOSP. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan KOSP yang disusun. Dan yang ketiga, mengevaluasi dokumen KOSP. Di mana untuk orientasi kegiatan di sini adalah tentunya output yang nantinya akan dibuat atau dihasilkan adalah dokumen KOSP. Dan untuk penerapan penilaian pembelajarannya, ini adalah saya yang pertama menyusun perangkat pembelajaran berkait bersama dengan MGMP atau MGMP sejawat. Kemudian yang kedua, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan dokumen KOSP yang saya buat. Dan yang ketiga, saya memberi kembali dokumen KOSP yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kaitan dengan rencana hasil kerja saya selama 1 tahun. Selanjutnya silakan bila ada pertanyaan dipersilakan. Oke, ya, terima kasih atas waktunya. Ini Pak, itu kan untuk penyusunan dokumen KOSP yang di dalam penerapan itu orang pembelajaran bersama tim MGMP. Bagaimana cara ini pelaksanaannya
Ya karena kan ini untuk kurikulum biasanya kan di tahun ajaran baru itu ya. Nah, di bulan apa biasanya itu? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kaitan dengan penyusunan pembelajaran memang sebenarnya yang pertama tentunya dengan teman sejawat ya, tetapi biasanya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia kami juga selain dengan teman sejawat ya nantinya pada bulan berikutnya mungkin bulan kalau awal bulan Juli maka bulan Agustusnya kita melaksanakan ya, konsultasi atau kolaborasi juga dengan MGMP supaya antara apa yang kita laksanakan di MGMP sejawat juga bisa terrealisasi, bisa sepersepsi sama dengan MGMP Kabupaten Kalimantan. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya yaitu pemaparan dari mentor Ibu Indah, Pak Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Menti ya, peserta seminar kegiatan orientasi P3K ya, angkatan 53 sampai 57. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan, Bapak Ibu sudah melaksanakan seminar nih, terkait dengan RHK dari Bapak Ibu semua. Saya bisa simpulkan di sini ada beberapa RHK rencana hasil kerja yang Bapak Ibu rencanakan. Yang pertama adalah tentang pembelajaran yang merefer atau merujuk pada KSP ya, kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua adalah tentang peningkatan kompetensi ya, baik melalui komunitas belajar PMM atau secara mandiri. Kemudian berikutnya observasi teman sejawat dan kemudian tugas tambahan sebagai wali kelas ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tugas pokok Bapak Ibu adalah selaku pendidik, selaku pengajar, tentu memang yang paling utama adalah melaksanakan pembelajaran berbasis KSP ya. Untuk pembelajaran ini tadi saya lihat Bapak Ibu melaksanakan atau akan melaksanakannya adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sebenarnya ada satu lagi Bapak Ibu yaitu refleksi dan tindak lanjut ya, refleksi dan tindak lanjut. Artinya ketika Bapak Ibu telah merencanakan dengan baik, kemudian melaksanakannya, kemudian ada evaluasi yang berupa penilaian, maka ini perlu ditutup dengan refleksi karena Bapak Ibu kita perlu masukan dari anak-anak ya, karena kita untuk kurikulum merdeka pembelajarannya kan pembelajaran paradigma baru di mana kita berpusat pada peserta didik. Nah kalau berpusat pada peserta didik ya kita perlu mendengarkan nih yang dimaui peserta didik itu apa. Kita perlu mendengarkan masukan-masukan dari peserta didik. Barangkali mereka mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kita terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Mungkin apa suaranya kurang keras sehingga yang belakang tidak mendengar, atau mungkin tulisannya tidak terbaca ya, sangat kecil atau apapun gitu ya, atau yang guru olahraga mungkin yang putri merasa risih kok kadang pegang-pegang gitu ya. Artinya ini kita perlu mendengarkan masukan anak-anak untuk perbaikan pembelajaran kita. Nah ini di ranah refleksi ini, dan kita perlu membudayakan refleksi tentunya ya. Oke. Kemudian ketika sudah ada refleksi, kita tahu apa sih keunggulan kita. Artinya tidak hanya tentang kelemahan kita, tapi keunggulan kita. Supaya kita tahu bahwa ini sesuatu yang perlu kita pertahankan, kita kembangkan. Ya. Karena anak-anak senang pada kita, senang pada pembelajaran kita itu apanya gitu loh. Ya. Apa mungkin penjelasannya detail, apa mungkin care-nya Bapak Ibu terhadap anak-anak gitu ya, atau pilihan-pilihan kata yang apresiatif. Nah, itu kita juga perlu mengulik dari anak gitu ya. Itu dari refleksi. Nah kalau sudah ada refleksi, kita tindak lanjut yang kebaikan-kebaikan kita dilanjutkan, kemudian kekurangan kita ya coba kita tutup lah ya, sesuai dengan apa sih kemampuan kita, sebatas kemampuan kita. Itu untuk perencanaan, pelaksanaan, dan kemudian Bapak Ibu untuk pelaksanaan
yang itu juga perlu direncanakan dengan baik, bahwa pembelajaran paradigma baru kita tidak hanya mengajarkan kompetensi kepada anak, tapi juga pengembangan karakter. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu ketika merencanakan, Bapak Ibu juga sudah harus merencanakan karakter apa sih yang akan saya kembangkan melalui pembelajaran ini. Nah, kalau misalnya karakternya berkolaborasi, maka tentu pembelajarannya harus didesain supaya anak-anak itu berkembang skill kolaborasinya. Kalau mandiri misalnya ya desainnya seperti apa supaya anak-anak bisa belajar mandiri, bertanggung jawab. Gitu. Jadi pengembangan karakter itu juga menjadi sesuatu yang perlu Bapak Ibu pikirkan. Ya. Berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Ya. Ini sesuatu yang menjadi wacana yang terus didengungkan oleh kurikulum Merdeka. Kenapa begitu? Pembelajaran diferensi itu dalam rangka membuat anak-anak senang belajar. Kalau anak-anak memang dia kapasitasnya tiap anak itu kan unik ya. Tidak semua anak itu punya kapasitas yang sama dalam penguasaan setiap mata pelajaran. Ya, kalau anak-anak yang memang di bidang misalnya matematika itu tidak menguasai sekali, ya tidak harus kemudian kita paksa untuk sama dengan yang lain yang senang matematika. Ya, ini pembelajaran ketika anak-anak itu kita layani sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kebutuhannya, maka anak-anak akan menjadi senang belajar. Bapak Ibu. Kenapa anak-anak tidak senang matematika misalnya? Itu karena gurunya terlalu menuntut. Ya kamu harus pintar sama dengan teman kamu gitu ya. Tapi kalau kita memahami bahwa kapasitasmu itu tidak sebaik temanmu, maka ketika pembelajaran ya bagaimana kita melayani dia sesuai dengan kebutuhannya. Ujian pun atau penilaian pun tidak perlu sama dengan temannya, ya tentu grade nilainya juga nanti beda, nggak masalah karena memang beda gitu ya. Gitu. Termasuk dalam metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan atau gaya belajar anak-anak misalnya. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kenapa penting itu dalam rangka membuat anak tetap termotivasi untuk belajar. Ketika kita nggak diferensiatif, maka anak malas belajar. Anak-anak nggak suka olahraga, misalnya dituntut untuk bisa olahraga, malas ya karena dia merasa sangat dituntut gitu. Tapi ketika kita bisa memahami kebutuhan anak, maka mereka akan senang belajar. Yang berikutnya adalah KSG Bapak Ibu. KSG itu apa Bapak Ibu? Kompetensi sosial emosional. Ya, ini terkait dengan disiplin positif. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran anak-anak secara internal, intrinsik ya dari dalam untuk bisa patuh, untuk bisa disiplin. Maka kesepakatan kelas, terima kasih tadi Bapak Ibu sudah banyak menyinggung tentang kesepakatan kelas, karena sekarang yang anukan trennya bukan lagi hukuman, tetapi konsekuensi. Ya, itu berasal dari kesepakatan bersama. Satu itu, yang kedua adalah mungkin karena ini anak-anak belajar 1 hari penuh ya, ice breaking mungkin itu perlu direncanakan juga pada perencanaan. Ya, ice breakingnya apa? Nggak usah ice breakingnya kemudian perlu musik dan sebagainya. Mungkin yang sederhana aja, mereka stretching lah, mungkin bisa ya, atau ice breaking sederhana itu perlu direncanakan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah pilihan kata Bapak Ibu. Ya, hati-hati untuk pilihan kata, jangan sampai Bapak Ibu menyampaikan anak-anak itu bodoh, ya, anak-anak itu goblok, maaf ya. Atau tambah ini nih yang biasanya guru begitu. Misalnya ada anak yang bertanya kemudian, kamu dari tadi ngapain? Kok nggak paham gitu kan? Sudah saya terangkan. Dan kalau seperti itu maka anak sudah nggak mau bertanya, gitu. Ya karena omongan kita, bahasa kita yang membuat mereka ya semacam kecentok gitu ya. Kita anak mau bertanya tidak kita apresiasi, malah kita katakan seperti itu. Loh, kamu ngantuk, makanya jangan ngantuk gitu ya. Makanya jangan melamun misalnya, itu anak jadi bertanya. Ya pilihan. Maka kita perlu sering-sering memuji anak Bapak Ibu. Ya, karena ketika kita dipuji itu kita senang gitu ya. Nah, ketika senang maka kita akan termotivasi untuk belajar. Kenapa anak-anak bolos? Kenapa anak-anak tidak tertib? Itu bisa jadi karena kitanya sendiri yang mungkin tadi pilihan katanya tidak kita perhatikan. Demikian untuk kegiatan pemaparan RHK, seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K Provinsi Jawa Tengah sudah selesai. Saya mohon maaf apabila